Dalam tulisan narayanasmerti.com tahun 2009, Taj Mahal adalah kuil Hindu yang disabotase. Di internet, baik yang dipublikasikan sebagai artikel, forum, dan atau mailing list, sudah banyak dibahas mengenai kontroversi Taj Mahal. Artikel yang tulis oleh narayanasmerti.com merupakan saduran dengan perbaikan terjemahan dari email yang sudah diperoleh dari berbagai mailing list, di antaranya yang diposting oleh username Gede Sugi. Kemudian ada beberapa saduran dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Salah satunya adalah dari tulisan Stephen Knapp. Pencetus isu yang sangat kontroversial ini salah satunya adalah seorang ahli arkeologi dan sejarah bernama P.N. Oak. Sebagaimana yang sudah saya posting sebelumnya, P.N. Oak juga menelurkan karya tulis ilmiah yang tidak kalah fenomenalnya, yaitu pernah menyatakan Ka'bah adalah merupakan bekas kuil Hindu. Sebagai seorang ilmuwan, tentunya beliau berargumentasi berdasarkan data-data ilmiah yang ditemukan di lapangan. Bagaimana beliau membuktikan bahwa Taj Mahal pada awalnya adalah kuil Dewa Siwa bernama Tejo Himalaya. Jika Anda mengunjungi Taj Mahal, Anda akan melihat berbagai aneks, puing-puing tembok, pertahanan, bukit-bukit, danau kecil, air terjun kecil, taman megah, ratusan kamar, berberanda, teras, menara, bertingkat-tingkat, kamar-kamar rahasia, kamar tamu, kandang kuda, puncak trisula pada kubahnya, dan huruf sakral Hindu Om yang biasanya diukir di tembok suatu tempat suci. Dilihat dari segi nama Taj Mahal itu sendiri, dapat kita lihat bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, sebutan Taj Mahal sendiri tidak pernah nampak dari surat-surat atau arsip-arsip kerajaan Moghul, bahkan semasa pemerintahan Pangeran Moghul Aurangzeb, masa yang diisukan sebagai masa konstruksi Taj Mahal. Kata akhiran mahal bukan istilah muslim, karena tidak ada satupun negara muslim di dunia ini dari Afghanistan sampai Aljazair yang menamakan gedung mereka dengan kata mahal. Anggapan umum bahwa kata Taj Mahal berasal dari nama permaisuri Mumtaz Mahal yang dikubur di dalamnya tidak logis. Beberapa alasan antara lain namanya bukan Mumtaz Mahal tetapi Mumtaz ul Jamani. Apalagi nama wanita India akan terdengar aneh kalau kita memotong 3 huruf pertamanya yaitu Mum dan menempelkannya pada nama gedung. Yang keempat, karena nama wanita itu adalah Mumtaz berakhiran dengan Jid, seharusnya nama gedung itu menjadi Taj Mahal dan bukan Taj berakhiran dengan J. Yang kelima, sejumlah pengunjung Eropa pada zaman Shahjahan merupakan pada gedung itu sebagai Taj Mahal, sesuai dengan tradisi zaman dan sesuai dengan kata Sanskerta tua yaitu Taj, yaitu Tejo Mahalaya, nama sebuah kuil Dewa Siwa. Tetapi Shahjahan dan Aurangzeb secara licik menghindari penggunaan kata Sanskerta itu dan hanya menyebutkan makam suci. Yang keenam, sejarah mencatat bahwa semua anggota istana atau anggota kerajaan muslim termasuk Humayun, Akbar, Mumtaz, Ahmad-ud-Daulah, dan Safdarjung dikubur dalam kuil-kuil dan tempat-tempat suci Hindu. Bahkan ternyata Indonesia juga demikian. Banyak sekali semeton tempat suci berubah menjadi kuburan sebagaimana saya kutip dalam sebuah artikel saya di homepage narayanasmerti.com. Kalau memang makam kuburan, mengapa memakai kata mahal yang notabene berarti mansion atau gedung? Yang kedelapan, istilah Taj Mahal tidak tercatat dalam arsip istana Moghul. Hal ini sangatlah aneh untuk suatu pembangunan gedung semegah itu. Hal ini sudah barang tentu karena kedua komponen namanya Taj dan Mahal adalah kata-kata Sanskerta. Dilihat dari segi tradisi sebuah candi atau kuil yang merupakan tempat suci Hindu, maka dapat kita lihat kenyataan berikut ini. Yang pertama, istilah Taj Mahal adalah dari istilah Sanskerta Tejo Mahalai atau Tejo Mahalaya, yaitu merujuk pada sebuah kuil Siwa. Tradisi lepas sepatu misalnya sebelum masuk gedung berasal dari zaman pra-Shahjahan. Saat Taj Mahal masih merupakan candi Siwa, kalau memang Taj Mahal dulunya kuburan, orang tidak perlu melepaskan sepatu karena sepatu wajib dikenakan saat mengunjungi kuburan.
Yang ketiga, ukiran kendi-kendi berjumlah 108 yang merupakan angka suci dan keramat dalam tradisi Hindu. Orang-orang yang diberi tugas untuk memperbaiki dan merawat Taj Mahal mengatakan telah melihat dalam tembok-tembok tebal dan ruang-ruang rahasia di lantai bawah yang tidak terbuka untuk umum yang berisi ukiran sakral, lambang-lambang dewa Siwa, serta lingga yoni Siwa dan juga atribut-atribut dewa-dewa lainnya. Di India ada 12 Jyotirlinga, yaitu candi-candi megah bagi dewa Siwa. Tejo Mahalaya alias Taj Mahal nampaknya merupakan salah satunya yang dikenal sebagai Nagnateswar karena penuh dengan hiasan ular naga. Padahal dalam tradisi Islam tidak diperkenankan mengukir membuat suatu perwujudan naga seperti ini. Kenapa dalam pembangunan Taj Mahal terdapat hiasan ular naga? Kemudian yang keenam, manuskrip yang merupakan bagian kitab suci Hindu di bidang arsitektur yang terkenal berwujud Wiswakarma. Vastu Sastra menyebut adanya Tej Lingga di antara para Siwalingga, yaitu simbol-simbol dewa Siwa yang terbuat dari batu. Karena sebuah Tej Lingga dikonsekrasi di Taj Mahal, maka timbullah istilah Taj Mahal alias Tejo Mahalaya. 7 kota Agra tempat lokasi Taj Mahal adalah pusat kuno pemujaan Siwa. Para penduduk ortodoknya selama berabad-abad meneruskan tradisi pemujaan di 5 candi Siwa sebelum makan malam selama bulan Sravan. Yang ke-8, beberapa abad terakhir ini warga Agra hanya dapat meneruskan tradisi ini di 4 kuil Siwa, yaitu Balkeswar, Pritisnath, Manakameswar, dan Rajarjeswar. Mereka kehilangan jejak kuil kelima dewa Siwa, tempat pemujaan nenek moyang mereka. Ternyata kuil kelima adalah Agreswar Mahadewa atau Naga Teswar, yaitu dewa Agra, dewa para naga yang dikonsekrasi di Tejo Mahalai alias Taj Mahal. Yang ke-9, suku yang mendominasi wilayah Agra bernama Jat. Nama mereka bagi Siwa adalah Tejaji. Isu khusus tentang Jat dalam majalah The Illustrated Weekly India pada 28 Juni 1971 menyebut bahwa suku Jat memiliki Teja Mandir atau kuil-kuil Teja. Ini karena Teja Lingga adalah di antara beberapa nama Siwa Lingga. Dari sini jelas bahwa Taj Mahal adalah Tejo Mahalaya, tempat kediaman megah milik Tej atau Siwa. Dari manuskrip-manuskrip kuno dan bukti-bukti arsip lainnya diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, arsip Istana Shah Jahan sendiri berjudul Bad Shahnama pada halaman 403 jilid 1 mengakui bahwa sebuah istana megah dan unik yang dihias dengan atap berupa kubah, imarat A-alisan wa Gombaze diambil dari Jaipur. Maharaja Jasik bagi kuburan Momantej dan gedung itu dikenal sebagai Istana Raja Mangsings. Yang kedua, surat Pangeran Aurangzeb kepada ayahnya Kaisar Shah Jahan tercatat paling tidak lama 3 bagian. Dalam 3 bagian berjudul Adab-e-Alamgiri, Yadagar Nama, dan Muruka-i Akbar Abadi. Diedit oleh Said Ahmed Agra 1931 halaman 43 catatan kaki 2. Dalam surat itu Aurangzeb mencatat tahun 1652 Masehi bahwa berbagai bagian gedung dalam ke-7 tingkat Taj Mahal itu saking tuanya sehingga atap-atap sering bocor, sementara di bagian utaranya terlihat garis-garis retakan. Oleh karena itu Aurangzeb langsung memerintahkan operasi darurat menyelamatkan gedung itu atas biaya sendiri sambil menganjurkan kepada kaisar agar perbaikan yang lebih sulit dilaksanakan di kemudian hari. Inilah bukti bahwa pada masa kekuasaan Shah Jahan kompleks Taj sudah begitu tua sehingga memerlukan perbaikan segera. Maharaja Jaipur mencatat dalam koleksi tulisan rahasianya Kapadvara 2 perintah dari Shah Jahan tertanggal 18 Desember 1633 Masehi yang mempertanyakan kembali kompleks Taj. Ini jelas sesuatu yang sangat memalukan bagi penguasa Jaipur sampai ia merahasiakan dokumen tersebut. 4. Arsip negara bagian Rajasthan di Bikaner menyimpan 3 perintah yang disampaikan Shah Jahan kepada
Jai Singh, sang pemimpin Jaipur, memerintahkannya untuk mensuplai marmer bagi makam Mumtaz dan cetakan huruf-huruf Al-Quran dari tambang marmernya di Makarna dan juga sejumlah tukang ukir batu. Jai Singh sepertinya begitu marah dengan pencurian Taj Mahal. Secara belak-belakan ia sampai menolak perintah Shah Jahan. Ketiga perintah di atas ini dikirim kepada Jai Singh 2 tahun setelah kematian Mumtaz. Kalau pendirian Taj Mahal memang sampai memakan waktu 22 tahun sebagaimana yang diyakini secara absurd atas sumber dari pengunjung Prancis Tavernier selama ini, maka marmer itu seharusnya baru akan diperlukan 15 atau 20 tahun sesudahnya dan tidak segera setelah kematian Mumtaz. Lebih-lebih ketiga perintah itu tidak pernah menyebut Taj Mahal ataupun Mumtaz ataupun penguburan. Harga dan kuantitas batu marmer juga tidak disebut. Ini menunjukkan bahwa jumlah marmer yang diperlukan tidaklah besar, hanya sekedar untuk menambah atau mengubah dekorasi Taj Mahal. Shah Jahan tidak pernah mampu mendirikan gedung semegah Taj Mahal. Kalau seandainya harus tergantung pada marmer Jai Singh yang sering tidak kooperatif. Beberapa kesaksian dan penjelasan dari ahli sejarah dan juga pengunjung mancanegara memberikan penjelasan yang sangat kontradiksi dengan apa yang diyakini selama ini. Contohnya, Tavernier, jeweler Prancis mencatat dalam buku perjalanannya bahwa Shah Jahan secara sengaja mengubur Mumtaz di dekat Taj atau makan atau kuil Taj, di mana pengunjung Eropa sering datang dan dapat mengaguminya. Ia juga menambahkan bahwa ongkos tangga-tangganya lebih tinggi daripada ongkos pendirian keseluruhan gedung. Pekerjaan yang dilakukan Shah Jahan di kuil Siwa, Tejo Mahalaya, berupa penghancuran dekorasi mahal, mencongkeli arca-arca Siwa di 2 tingkat, dan sebagai gantinya menancapkan centotap atau kutipan-kutipan Al-Quran di seputar kubu-kubu dan tembok-tembok ke-6 tingkat gedung tersebut. Kemudian yang kedua, Peter Mundy, pelancong dari Inggris yang datang ke Agra tahun 1632 contohnya. 1 tahun setelah kematian Mumtaz, menulis bahwa tempat-tempat menarik di dan sekitar Agra termasuk makam, taman, dan bazar Taj Mahal ini menegaskan bahwa Taj Mahal memang gedung unik bahkan sebelum Shah Jahan. Yang ketiga, De Light, pejabat Belanda yang mendaftarkan istana Meinsing sekitar 1 mil dari benteng Agra sebagai gedung megah zaman pra-Shah Jahan. Arsip istana Shah Jahan Bad Shahnama mencatat penguburan Mumtaz dalam istana Meinsing yang sama. Kemudian yang keempat, Barnier, pengunjung Perancis, mencatat bahwa non-muslim dihalangi masuk, merebut istana Meinsing yang mengandung sinar-sinar terang. Jelas ia merujuk kepada pintu-pintu perak, pinggiran emas, dekorasi batu-batu berharga, dan kalung, dan dewi, dan dawai-dawai mutiara yang tergantung di leher arca Siwa. Shah Jahan menyita semua kekayaan gedung ini dan menjadikan kematian Mumtaz sebagai alasan untuk menyembunyikan maksud sebenarnya. Yang kelima, Johann Albert Mandelsloh yang menggambarkan secara detail kehidupan di Agra tahun 1638, 7 tahun setelah kematian Mumtaz, dalam buku Voyages and Travel to West Indies terbitan John Starkey dan John Bast London, tidak menyebutkan apapun tentang konstruksi gedung megah macam Taj Mahal yang kata orang dibangun antara tahun 1631 sampai 1653. Penemuan yang tidak kalah menariknya di dalam gedung Taj Mahal itu sendiri adalah adanya tulisan-tulisan Sanskerta yang sama sekali tidak sesuai dengan keberadaan kaligrafi Al-Quran yang menghiasi Taj Mahal. Tulisan Sanskerta ini juga mendukung kesimpulan bahwa Taj Mahal dulunya adalah kuil Siwa. Tulisan yang disalah kutip sebagai tulisan Bateswar saat ini disimpan di tingkat atas Museum Lucknow, menunjuk pada keterangan yang mengatakan kuil Siwa sebening kristal begitu cantiknya sampai Dewa Siwa memutuskan untuk tinggal di sana dan tidak lagi kembali ke tempat asalnya, Gunung Kailas. Tulisan itu bertanggalkan 1155 Masehi dipindahkan dari Taman Taj Mahal atas perintah Shah Jahan. Beberapa sejarawan
salah menyebut tulisan itu sebagai bateswar, inscription. Padahal arsip tidak sedikit pun mengatakan bahwa tulisan itu ditemukan di bateswar. Seharusnya tulisan itu disebut dengan The Tejo Mahalaya Inscription karena asalnya memang dari Taman Taj sebelum diangkat dan dibuang atas perintah Shah Jahan. Bukannya mendirikan Shah Jahan, malah merusak Taj Mahal dengan kaligrafi hitam Quran dan menghancurkan semua tulisan Sanskerta, arca-arca, dan 2 patung gajah besar dari batu yang kedua belalainya membentuk kubah, seolah-olah memberi tanda selamat datang kepada pengunjung. Areal itu sekarang merupakan pintu masuk di mana turis membeli tiket masuk. Orang Inggris Thomas Twining mencatat pada bukunya Travels in India 100 Years Ago di halaman 191 yang menuliskan bahwa pada bulan November 1794 dia tiba di tembok tinggi yang menutupi Taj Mahal dan gedung-gedung di sekitarnya. Dari sini dia menaiki tangga menuju portal indah yang merupakan pusat dari berbagai gedung yang dinamakan Court of Elephant, Istana Gajah. Taj Mahal dipenuhi dengan kaligrafi hitam 14 bab dari Al-Quran, tetapi tidak ada satupun tulisan yang menyebut bahwa Shah Jahan adalah pendiri Taj Mahal. Kalau memang ia orang yang mendirikan Taj Mahal, ia pasti akan memerintahkan penulisannya sebelum memulai mengutip Al-Quran. Bahwa Shah Jahan hanya mencongkeli Taj Mahal dengan huruf hitam Qurannya, ia disebut oleh Amanat Khan Siraji sendiri, sang penulis kaligrafi. Dalam salah satu karya kaligrafinya di gedung itu, pengamatan seksama dari huruf-huruf Al-Quran itu menunjukkan adanya bekas-bekas tulisan yang ditutupi dengan batu. Pintu Taj Mahal yang menghadap ke sungai menjadi objek pengujian dengan radiokarbon, karbon 14 oleh laboratorium Amerika Serikat dan membuktikan bahwa pintu itu 300 tahun lebih tua dari masa Shah Jahan. Tahun persisnya adalah 1500 tahun sebelum 1500 tahun sebelum datangnya Shah Jahan. Dari segi arsitektur juga memberikan bukti yang sangat kuat bahwa Taj Mahal adalah kuil Siwa yang direbut oleh agama Islam pada saat itu, yaitu Shah Jahan. Ahli arsitektur ternama seperti E.B. Havel, Mrs. Kenoyer, dan Sir W.W. Hunter have menulis bahwa Taj Mahal dibangun dalam gaya kuil Hindu. Havel menunjuk pada peta kuil Hindu kuno yaitu candi-candi Siwa di Jawa, identik dengan Taj Mahal. Yang kedua, kubah di tengah-tengah dengan atap lengkung di tempat keempat sudutnya adalah bentuk universal kuil candi Hindu. Yang ketiga, keempat, menara marmer di keempat sudutnya adalah gaya Hindu yang biasanya digunakan sebagai menara atau tempat lampu pada malam hari dan pos penjagaan pada siang hari. Menara-menara itu penting untuk menandakan arah-arah suci. Altar-altar perkawinan Hindu dan altar bagi pemujaan dewa Satya Narayan memiliki tiang atau pilar di keempat sudut. Yang keempat, bentuk oktagonal Taj Mahal memiliki arti khusus dalam tradisi Hindu. Karena hanya orang-orang Hindu yang memiliki nama-nama khusus bagi 8 penjuru mata angin dan juga bagi para dewa yang bertempat di ke-8 penjuru tersebut, ditambah satu arah tengah sehingga menjadi 9 sanga yang dikenal dengan istilah Dewata Nawasanga atau Dewata Nawasanga. Ujung menara yang lancip ke loka atau dunia yang lebih atas, sementara fondasi menunjukkan dunia di bawah. Benteng, kota, istana, dan candi-candi Hindu selalu memiliki layout oktagonal, sehingga bersama-sama dengan ujung menara dan fondasi, mereka mewakili ke-9 arah mata angin atau Dewata Nawasanga. Yang keenam, Taj Mahal memiliki ujung trisula, semacam garpu bertanduk 3 di atas kubah. Replika trisula ini diukir di dalam tembok batu merah istana bagian timur Taj. Bagian tengah trisula ini menunjukkan sebuah kalas atau kendi suci yang berisi 2 daun mangga, 2 daun mangga, dan sebuah kelapa. Ini motif sakral Hindu dan merupakan salah satu atribut penting Dewa Siwa. Trisula juga merupakan senjata Dewa Siwa. Trisula-trisula sering ditemukan di banyak candi-candi Hindu dan Buddha di kawasan Himalaya. Selama ratusan tahun orang salah kaprah dan menganggap ujung Taj ini sebagai bintang dan bulan sabit Islam yang juga merupakan alat
penyambar petir yang dipasang Inggris pada zaman kolonialisme di India. Namun sebenarnya ujung ini adalah karya metalurgi Hindu karena terbuat dari metal anti karat, yang mungkin dimaksudkan juga untuk menyambar petir. Bahwa replika Trisula ini digambar di bagian timur istana penting bagi umat Hindu karena ini merupakan arah terbitnya matahari. Ujung Trisula itu setelah direbut penjajah Muslim ditempeli kata Allah, sementara gambar replikanya tidak memiliki kata Allah. Satu hal yang paling sangat dalam bangunan Taj Mahal yang ada saat ini adalah inkonsistensi dalam banyak hal, yaitu antara lain inkonsistensinya. Yang pertama, kedua gedung yang menghadap Taj Mahal di sebelah timur dan barat identik dalam desain, ukuran, dan bentuk. Tetapi gedung di sebelah timur ini dianggap sebagai ruang komunitas Islam, sementara gedung sebelah barat dikatakan sebagai masjid. Bagaimana gedung-gedung bagi tujuan yang sangat berbeda bisa berbentuk serupa? Mengapa gedung yang dinyatakan masjid itu tidak memiliki minaret? Itu karena tadinya merupakan bagian dari sepasang pavilion resepsi yang merupakan bagian kuil. Yang kedua, beberapa meter dari situ terletak Nakarkhana alias drum house atau rumah gendang yang sangat tidak cocok dengan tradisi Islam dekatnya. Drum house ini menunjukkan bahwa gedung ini tadinya bukan masjid. Mengapa? Karena sebuah rumah gendang adalah diiringi irama gendang lembut. Kemudian yang ketiga, ukiran-ukiran di marmer bagian luar dari kamar cenotaph adalah bagian dari desain dan huruf Hindu Om. Juga terdapat motif-motif bunga padma dan kerang yang merupakan motif khas Hindu, yaitu atribut Wisnu. Kemudian yang keempat, ruang Sankotorum paling suci. Taj Mahal memiliki pintu-pintu perak dan pinggiran pegangan emas seperti layaknya candi Hindu. Di dalam ruang ini, lantai marmer dihiasi dengan mutiara dan batuan-batuan berharga. Kekayaan material inilah yang membuat Shah Jahan tertarik dan merebutnya dari Jasings, sang penguasa Jaipur yang tidak berdaya. 5 orang Inggris bernama Peter Munday pada tahun 1632, setahun setelah kematian Mumtaz, melihat pegangan sandaran tangga berlapis emas dan batuan-batuan berharga. Kalau proses pembangunan Taj Mahal memang sampai makan waktu 22 tahun, maka pegangan atau sandaran berharga macam ini akan dipasang paling belakang setelah gedung hampir selesai dan tidak mungkin dapat disaksikan pengunjung setelah kematian Mumtaz. Akhirnya semua hiasan berharga, sandaran, tangga emas, pintu perak, mutiara, batuan-batuan berharga tersebut dicuri oleh Shah Jahan. Penjarahan Taj Mahal merupakan skandal yang mengakibatkan percekcokan besar antara Shah Jahan dan Jai Singh. Di lantai marmer di sekeliling Cenotaph Mumtaz terlihat bekas-bekas mosaik. Bekas-bekas ini menunjukkan tempat berkas tongkat penunjang pegangan tangga emas itu. Ini menunjukkan bekas-bekas sebuah pagar atau pengelilingi arca Siwa. Di atas Cenotaph Mumtaz ada lampu yang digantung pada rantai, yang awalnya adalah tempat kendi air yang diteteskan pada Siwa Lingga atau Lingga Siwa. Tradisi Hindu inilah yang dicontek penjajah Muslim menjadi cerita tetesan air mata yang jatuh pada makam Mumtaz saat terang bulan. Di antara masjid dan rumah gedung pada Taj Mahal terdapat sebuah sumur oktagonal bertingkat-tingkat yang berisi tangga yang menuju ke bawah sampai ke tingkat batas permukaan air. Ini merupakan sumur tradisional, tempat penyimpanan harta kuil ataupun istana Hindu. Barang berharga biasanya disimpan di kamar-kamar bawah tanah guna menyulitkan pencurian atau penjarahan. Kalau sampai harta ini ingin direbut musuh, maka harta ini bisa didorong dan disembunyikan dalam sumur. Sumur yang pelik pembuatannya dengan berbagai tingkat ini tidak diperlukan bagi sebuah mausoleum. Yang lebih anehnya lagi, padahal seandainya memang Shah Jahan yang membangun Taj Mahal sebagai mausoleum megah, sejarah pasti akan mencatat tanggal upacara penguburan istrinya. Namun anehnya hal ini pun tidak ada. Tidak adanya detail amat penting ini menunjukkan palsunya legenda Taj Mahal. Bahkan anehnya, tahun kematian Mumtaz tidak diketahui
ada yang mengatakan 1629, 1630, 1631, atau 1632. Kenapa hal penting macam ini saja perlu ditebak-tebak? Tidakkah ini membuktikan bahwa kematian Mumtaz adalah peristiwa yang tidak berarti, sehingga orang tidak peduli dan merasa tidak perlu untuk mencatatnya? Jadi siapakah yang mendirikan Taj Mahal bagi kematiannya? Cerita-cerita besarnya cinta Shah Jahan bagi Mumtaz hanyalah isapan jempol. Tidak ada satu peninggalan sejarah pun yang menceritakan kisah cinta mereka. Biaya pendirian Taj Mahal tidak sedikit pun tercatat dalam dokumentasi istana Shah Jahan, karena Shah Jahan memang tidak membangunnya. Ini mengakibatkan berbagai spekulasi mulai dari 4 juta sampai 91,7 juta rupiah. Semua juga dengan periode konstruksi yang diberikan antara 10 dan 22 tahun. Kalau memang ada dokumentasinya, orang tidak perlu mengira-ngira seperti ini. Mengenai desainer Taj Mahal, kadang disebut Esa Effendi, kadang orang Persia atau orang Turki Ahmed Mahendis, kadang orang Prancis Austin dan Bordeaux, atau kadang orang Italia Gero Nimo Veroneo, atau bahkan Shah Jahan sendiri. Lalu siapakah sebenarnya desainer aslinya? 20.000 buruh seharusnya sibuk mendirikan gedung ini selama 22 tahun. Kalau ini memang benar, maka di masa Shah Jahan seharusnya ada dokumentasi denah arsitektur, daftar jumlah kehadiran buruh, ongkos harian, tanda terima bahan baku, dan order-order konsumsi, atau setidaknya prasasti yang ditempatkan dalam bangunan semegah Taj Mahal, namun tidak terdapat satu peninggalan manuskrip pun yang ditemukan. Karena itu legenda Taj Mahal hanyalah karangan para yes-men istana, sejarawan bodoh, arkeolog malas, dan para penulis fiksi, tukang sajak, travel agent, dan pemandu wisata pencari uang. Demikian dituliskan pada narayanasumerti.com. Deskripsi taman-taman di sekitar Taj Mahal zaman Shah Jahan menyebut nama-nama Jai Jui Champa, Maula Sri, Har, Sringar, dan Bel. Kesemua ini adalah nama-nama tanaman yang bunga dan daunnya digunakan dalam upacara pemujaan dalam tradisi Hindu. Daun bel khususnya digunakan bagi dewa Siwa. Kuburan Hindu hanya ditanami dengan pohon besar dan teduh, dan bukan dengan buah-buahan dan bunga-bunga. Candi-candi Hindu sering dibangun di pinggir sungai dan pantai. Taj Mahal ini dibangun di tepi sungai Yamuna, lokasi ideal kuil Siwa. Nabi Muhammad sendiri memerintahkan bahwa tempat kuburan muslim tidak boleh menonjol ataupun ditandai satu tombak kuburan pun. Taj Mahal jelas-jelas melanggar hukum Islam. Taj Mahal yang memiliki gerbang masuk yang berupa di keempat sudutnya menunjukkan kesesuaian dengan bangunan khas Hindu yang dikenal dengan nama Caturmukhi, yaitu muka 4. Taj Mahal memiliki kubah yang bergaung. Kubah macam ini tidak cocok bagi sebuah makam yang harus menjaga kesunyian. Kubah-kubah bergaung macam ini memang diperlukan candi-candi Hindu karena memperindah suara lonceng, gendang, seruling dalam upacara pemujaan. Sebuah Taj Mahal juga dihiasi bentuk bunga Padma Lotus. Kubah-kubah Islam seharusnya tidak dihias sebagaimana terlihat di gedung kedutaan Pakistan dan Chanakyapuri, New Delhi, dan kubur-kuburan di Islamabad. Pintu masuk Taj Mahal menghadap selatan. Kalau ini gedung orang Islam, seharusnya pintu masuk menghadap barat. Banyak orang salah sangka bahwa seluruh gedung itu merupakan tempat pemakaman. Mumtaz dikuburkan di dalam Taj. Jadi Taj bukan dibangun di atas kuburan Mumtaz. Taj Mahal adalah gedung berlantai 7. Pangeran Aurangzeb juga menyebut ini dalam suratnya kepada Shah Jahan. Dari pemaparan bukti yang sangat mendetail ini, sudah jelaslah bahwa Taj Mahal bukanlah sebuah kuburan yang dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz, melainkan pada dasarnya adalah kuil Hindu untuk dewa Siwa, Tejo Mahalaya, yang direbut dengan cara licik oleh Shah Jahan sebagai penjajah pada saat itu, dan yang berkuasa di India waktu itu yaitu Muslim. Bangun Tejo Mahalaya bukanlah satu-satunya bangunan yang direbut dan dialihfungsikan secara antagonis oleh penjajah Muslim. Kuil yang merupakan tempat yang diyakini sebagai lokasi munculnya Rama di Ayodhya, tempat munculnya Krishna di penjara Raja Kamsa, tempat munculnya Chaitanya, dan banyak tempat-tempat suci umat Hindu di India direbut secara licik oleh penjajah pada saat itu. Sebagian dihancurkan dan dijadikan masjid, namun sebagian lagi malahan dijadikan kuburan atau pemakaman. Dan ternyata
di candi-candi di Indonesia pun kurang lebih bernasib sama seperti itu. Demikian dituliskan pada narayana-seperti.com pada tahun 2009. Untuk melihat bagaimana gambar bukti-bukti yang menunjukkan Taj Mahal adalah kuil Siwa, bisa mengunjungi website atau situs stepanknep.com. Was the Taj Mahal a Vedic